Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasentria Keraprana Hidayat. Di sini saya mendapat tugas pertemuan kedua, yaitu saya telah diseminasi oleh peserta PKL bernama Muhammad Fatan. Dan di sini saya akan berpresentasi untuk membuat antena dengan bintang 21 beserta antena MIMO-nya. Oke, langsung saja kita ke new template. Setelah itu klik yang MWRF optical, setelah itu ke antennas, setelah itu klik yang planar, setelah itu ini next di time domain, next. Terus setting frekuensi minimumnya 6, frekuensi maksimumnya 6 GHz. Setelah itu pada monitor dicentang semua. Setelah itu next. Itu untuk menamai template-nya. Finish. Oke. Pertama-tama itu mengisi parameter list dengan cara memasukkannya. Yaitu load parameter from file. Dan di sini sudah masuk parameter listnya. Setelah itu untuk mengisi deskripsinya untuk menamai parameter listnya. Sudah aja. C itu adalah tebal konduktor. H itu adalah tebal substrat. L itu panjang substrat. LG panjang ground plane. Setelah itu RP radius patch. W itu lebar substrat. WG lebar ground plane. Dan yang terakhir WS yaitu lebar saluran transmisi. Oke. Sudah setelah menamai pada deskripsi itu pertama-tama kita membuat substrat, yaitu klik modeling, setelah itu klik yang break, itu klik escape. Sini namai substrat, Xmin-nya yaitu min W/2, min L/2, 0H. Materialnya kita memakai FR4 yang lossy. Kita load, preview dulu. Lalu kita pencet OK. Setelah itu, sebelum membuat komponen selanjutnya, kita akan mengubah epsilon substratnya, yaitu klik kanan pada material ini, terus ke properties,
Nah, itu epsilonnya diganti 2,2. Lalu pencet OK. Oke, terus selanjutnya komponen selanjutnya itu saluran transmisi. Itu sama, kita ke modeling, terus pencet bricks, escape, saluran transmisi. Nah, transmisi itu min WS per 2 WS per 2, Y minnya min L per 2 0 H plus C, Z max-nya H. Lalu materialnya menggunakan copper yang annealed. Kita load, kita preview dulu. Oke, mantap, klik OK. Setelah membuat saluran transmisi, yaitu membuat ground plane-nya. Pada itu sama pada bricks, escape, itu membuat ground plane. Ground plane-nya itu DC min WG per 2 WG per 2, terus min LG per 2 LG per 2, Z min-nya min C, Z max-nya 0. Materialnya tetap sama, yaitu copper yang annealed. Kita preview dulu. Oke, mantap, terus kita OK. Nah, selanjutnya itu membuat patch-nya, bintangnya, patch-nya. Jadi pada modelingnya yang silinder ini, kita klik, setelah itu mencet escape, kita membuat patch-nya, dinamain patch. Terus keterangannya, listnya itu ini, radius RP center 00, Z min H plus C, Z max H, segmennya 3. Materialnya tetap itu copper annealed. Review. Oke, mantap. Terus pencet OK. Setelah itu kita akan mentransform patch-nya agar menjadi 21 sisi. Cek komponen, kita patch. Setelah patch itu kita transform. Transformnya itu nih, kita rotate, habis itu di copy, repetition factornya 7. Setelah itu Z nya diganti 360 dibagi 21. Oke, kita preview. Oke, mantap, kita pencet OK. Oke, setelah itu patch-nya dijadikan satu dengan cara klik bulan. Setelah itu sebelum patch dan saluran transmisi digabung, yaitu saluran transmisinya digeser agar lurus pada sisi ini. Habis itu kita dengan cara menggeser patch-nya, kita pencet patch, terus pencet transform. Nah, pencet transform, kita rotate, habis itu Z nya ganti min 4,3. 4,3. Kita preview. Oke, di sini sisinya sudah lurus dengan saluran transmisi. Lalu kita klik OK.
Oke, sudah lurus. Setelah itu patch dan saluran transmisi dijadikan satu dengan cara klik bulan. Oke. Setelah itu kita akan membuat portnya dengan cara klik fix, yaitu pick face, dan kita akan mencarinya di bawah saluran transmisi. Kita double klik. Oke, sudah. Setelah itu kita ke makros, yaitu pencet home. Nah, ke makros, solver, imports, calculate ports extension. Pada ini, setelah itu kita pencet construct. Kalau sudah di construct, kita calculate, lalu kita tutup. Selanjutnya yaitu kita ke field monitor jadi di sini dalam field monitor ini untuk menampil hasil directivity-nya dengan cara yaitu klik far field RCS, setelah itu yang transient border, nah itu apply, lalu OK. Dan terakhir yaitu kita akan mensimulasinya dengan cara klik pada setup solver, lalu kita start simulation. Oke, di sini simulasinya sudah selesai. Itu pertama-tama kita akan melihat nilai VSWR-nya. Jadi di sini nilai VSWR-nya sudah ideal 1,8 sekian. Karena nilai VSWR yang ideal yaitu antara 1 sampai 2. Setelah itu kita akan melihat nilai return loss pada S parameter. Di sini S parameternya return loss-nya min 10,6 sekian. Ini juga sudah ideal karena nilai return loss yang ideal itu di bawah minus 10 dB. Terus selanjutnya yaitu melihat nilai directivity-nya dengan cara klik pada post processing. Setelah itu ke result templates. Pilihan ini yaitu far field and antenna properties. Setelah itu add new far field result. Nah, itu kita ke all setting. Lalu pada bagian ini, pada bagian 3D tab, kita push monitor, terus far field broadband. Setelah itu frekuensi settingnya broadband, lalu 3D evaluation range-nya yaitu 3D. Oke, udah benar, kita klik OK. Setelah itu kita evaluate.
Oke, sudah selesai. Setelah itu kita close. Jadi di sini hasil directivity-nya yaitu 6,4 sekian. Jadi di directivity antena itu adalah parameter antena yang berfungsi untuk mengetahui energi ke arah tertentu dibandingkan ke arah lainnya. Dua referensi dasar antena untuk mengukur directivity adalah isotropic antena dan half wave antena dipole. Lalu setelah ini yaitu kita akan melihat grafik return loss, VSWR dan directivity di Excel. Yaitu pertama-tama di sini akan mengexcel return loss-nya untuk melihat grafiknya. Jadi return loss ini pada S parameter tadi. Setelah itu klik pada post processing, terus klik import export plot data ASCII. Kita ganti namanya itu return loss. Kalau sudah, kita buka Excel. Kita buka Excel. Di sini kita klik data, itu terus klik from text. Kita akan memasukkan data return loss yang tadi. Kita import. Di sini type filenya itu fixed width. Terus klik next. Terus habis itu klik next lagi. Di sini kita advance, decimal separatornya jadi titik dan thousand separator jadi koma. Kita klik OK. Di situ klik finish. Nah, itu klik OK. Oke, di sini kita lock semuanya untuk membuat diagramnya. Untuk melihat diagramnya. Oke. Kita di klik kanan. Di situ quick analysis, yang chart, terus yang line. Lalu di sini pada nilai X-nya untuk kita taruh di bawah dengan cara double klik nilai X. Nah, itu yang pada gambar ini, diagram ini axis option. Lalu pada label dan di sini di label position menjadi low. Dan inilah hasil grafik return loss-nya. Dan inilah hasil grafik return loss-nya. Lalu untuk Excel diagram yang lain yaitu VSWR, caranya sama seperti tadi. Jadi saya langsung memperlihat hasilnya. Jadi seperti ini. Setelah itu lanjut ke nilai Excel, nilai grafik Excel pada directivity. Caranya juga sama. Di sini saya akan memperlihatkan nilainya. Di sini ya, ini untuk grafiknya. Oke, untuk di sini antena bintang 21 sudah selesai. Sekarang
kita akan lanjut kepada antena bintang 21 yang MIMO. Jadi di sini kita save dulu. Kita save dulu sebelum itu. Ini. Lalu di sini kita copy, lalu di sini kita paste juga, lalu di sini di rename, ditambahi dengan nama MIMO. Oke, habis itu kita buka. Jadi pertama-tama itu antena MIMO, kepanjangannya yaitu multi input multi output, yaitu pengembangan dari antena microstrip, yaitu antena ini memiliki multi input dan multi output dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan ketika informasi dikirim dari pengirim ke penerima, misalnya seperti fading atau multiple fading. Dengan adanya antena MIMO ini, pengguna dapat berpindah dari tempat ke tempat atau mobile tanpa takut informasi yang dikirim tersebut rusak adanya multipath fading. Oke, jadi kita akan membuat antena MIMO ini dengan cara mengoblok komponennya dan ports-nya. Blok. Setelah itu di klik kanan kita transform. Itu ini kita blok dulu, kita port, klik kanan, di transform. Nah, itu kita akan melihat tuh di sini kita akan translate, lalu kita copy. CSS vektornya itu 65. Preview. Oke, masih belum jadi satu. Oke, di sini sudah bergabung. Terus kita klik OK. Setelah itu kita start simulasinya. Di simulation, terus setup solver, terus kita pencet start. Oke, di sini simulasinya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan melihat nilai diversity gain dan nilai ECC. ECC yaitu kepanjangan dari envelope correlation coefficient. Jadi pertama-tama itu ke post processing, lalu ke result templates. Setelah itu ini far field and antenna properties, add new yang diversity gain and correlation. Setelah itu
klik yang diversity gain, lalu klik OK, lalu klik in diversity gain-nya kita evaluate. Oke, sudah. Setelah itu selanjutnya itu ECC, yaitu sama, kita add new, terus yang diversity gain, klik yang type yang correlation coefficient, kita klik OK. Dan setelah itu di evaluate. Oke, kalau sudah kita close. Jadi di sini ECC itu adalah envelope correlation coefficient, yaitu menyatakan kesamaan pada karakteristik sinyal yang diterima masing-masing antena dalam sistem MIMO. Jadi diperlihatkan di sini nilai ECC-nya yaitu 0,0003 sekian. Lalu diversity gain itu adalah parameter yang berfungsi untuk menunjukkan efektivitas diversity. Di sini diperlihatkan nilai diversity gain-nya yaitu 9,9 sekian. Oke, setelah itu kita akan melihat diagram pada Excel-nya diversity gain dengan cara klik pada post processing, setelah itu import export plot data ASCII, itu kita menamakan diversity gain, kita save, lalu kita buka Excel, setelah itu kita ke data, pencet yang from text, kita klik file yang tadi, kita import, klik fix width, next, kita advance, decimal separator jadi titik, thousand separator jadi koma, kita klik OK, lalu kita klik finish, itu klik OK. Oke, sudah. Nah, itu kita blok semua ya, sampai ke bawah. Kalau sudah, di klik kanan, di quick analysis, charts yang lain. Oke, jadi ini adalah diagram diversity gain-nya sebagai berikut, seperti ini. Lalu untuk ECC caranya sama. Jadi di sini saya akan memperlihatkan langsung hasilnya. Jadi di sini adalah diagram ECC-nya. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.